Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga positif, bertemu dengan saya lagi Sirojul Umam. Di video kali ini saya ingin membahas sebuah pertanyaan dari diri saya sendiri di waktu dulu sebelum saya pergi ke Mesir ini. Ya, dulu sebelum saya pergi ke Mesir itu sering bertanya-tanya, ya, karena banyak banget yang bilang gitu dari orang-orang, dari ustadz gitu kan, dari sekeliling saya gitu sewaktu saya dulu masih kecil terutama kan. Sering banget kayak digambarin bahwa Arab itu pasti semuanya religi gitu. Arab itu pasti semuanya soleh-soleh orangnya. Terus orang Arab tuh semuanya fasih gitu. Pokoknya terkesan seperti itu semua gitu. Dan saya waktu itu ya hanya mengiyakan karena saya pun nggak tahu dan nggak tahu sumbernya. Jadi ya iya aja gitu. Makanya saya ingin bercerita saja sesuai fakta gitu. Ya. Pertanyaan saya yang sangat terngiang-ngiang waktu itu adalah apakah orang Arab itu ada yang nggak bisa baca Quran gitu. Setelah saya tinggal di sini selama ya 3 tahunan gitu lebih di sini, saya jadi tahu gitu. Ternyata ada juga orang Arab yang nggak bisa baca Quran. Aneh kan? Kalian pasti baru denger gitu. Ya saya pun pertamanya ya nggak percaya karena ya setahu saya di sini kan orang Arab gitu kan bahasa mereka, tapi kok nggak bisa baca Quran gitu. Ya nggak tahu ya kalau di negeri Arab yang Saudi Arabia atau negara Arab yang lain gitu. Tapi di negara yang saya tinggal di sini di Mesir gitu, ada yang bisa dibilang nggak bisa baca Quran gitu. Yang pertama mungkin karena mereka nggak religius ya dari awal. Jadi nggak pernah belajar membaca Quran, ataupun mungkin dia itu bukan Islam gitu, jadi ya nggak belajar Al-Quran tentu gitu. Akan tetapi yang saya lihat sih karena mereka itu kan di Mesir bahasanya Amiyah ya, bukan bahasa Fusha. Sedangkan Al-Quran itu kan bahasa Fusha gitu. Jadi di sini itu mereka bahasanya Arab tapi agak berbeda. Bisa dilihat video saya sebelumnya, saya pernah bahas tentang bahasa Amiyah gitu. Ya mungkin itu ya faktornya gitu. Soalnya ada di pedesaan gitu suatu kisah gitu. Ya cerita nyata sekarang aja gitu. Ya memang saya juga ngalamin gitu. Dia itu jadi imam masjid tapi bacaannya itu aneh gitu. Ada yang bisa baca Quran tapi mahruznya salah gitu. Ibaratnya kayak gimana ya? Di sini tuh bahasa atau huruf-hurufnya itu kan bahasa Amiyah beda dengan bahasa Fusha ya. Ada yang kayak misalkan kayak huruf jim. Waduh, ada suara ini banyak banget ya. Mohon maaf. Saya ini memang lagi di depan ini di balkon, jadi banyak banget mobil lalu lalang ya. Ya, lanjut. Misalkan di bahasa Fusha itu kan bacanya jim. Nah, kalau orang Amiyah itu bacanya gim, pakai kayak huruf G gitu. Atau huruf Qaf di sini bacanya huruf Hamzah. Jadi kadang-kadang ada bacaan-bacaan yang bisa dibilang salah itu. Misalkan idza jaa, harusnya kan pakai ja gitu. Idza jaa nasrullahi wal fath. Tapi dia bacanya idza ga gitu. Pakainya huruf G gitu. Memang lahjahnya mereka seperti itu gitu. Ya memang itu harus dibenerin ya. Itu sih masih masalah makhraj ya. Walaupun itu salah, ada juga yang memang benar-benar salah dan dia nggak bisa baca tuh ada juga gitu ya. Jadi saya cuma ingin nyampein gitu kepada kalian, walaupun kalian itu bukan orang Arab, bukan orang yang lahir di Arab, bukan berarti menjadi penghalang buat kalian itu tidak bisa belajar Al-Quran gitu. Bahkan saya sendiri di sini itu sering gitu dimintai untuk menjadi imam gitu di dekat rumah saya. Karena mereka tahu gitu, pelajar itu pasti walaupun bukan orang Arab, bacanya lebih bagus daripada orang Arab itu sendiri gitu. Jadi kalian jangan berpikiran bahwa yang bisa baca Arab bagus tuh ya pasti orang Arab doang, enggak gitu. Bahkan ulama-ulama atau ilmuwan nahwu itu banyak juga yang di luar Arab gitu. Walaupun kita tidak bisa menafikan bahwa di sini pun banyak ya ulama-ulama yang ya bisa dibilang expert banget gitu tentang sanad keilmuan, tentang bahasa Arabnya. Itu nggak bisa diragukan lagi, juga lebih banyak daripada Indonesia tentu gitu. Tentang kefasihan Al-Quran sampai sanadnya sampai Rasulullah pun ada ya, pasti ada dong gitu.
Tapi juga ada juga yang seperti itu gitu. Saya juga cuma memberikan fakta gitu, biar tidak bertanya-tanya terus gitu. Mungkin ada orang yang bertanya-tanya terus seperti saya gitu. Ya mungkin video kali ini cukup sekian. Semoga bisa memberikan pengetahuan baru gitu, dan ya wawasan-wawasan baru gitu. Buat kalian yang ingin video-video baru lagi, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe tentunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.